Mungkin kalau Persib mau naik level ya cari pengganti yang pastinya levelnya lebih tinggi ketimbang yang ada sekarang. Kalau Matrikardi kalau gue melihatnya oke sih. Karena dia kolaborasi sama Barba tuh sepanjang musim kan nggak pernah kalah tuh Persib Bandung di Super League. Dia kan main di 4 kompetisi kan. Punya satu pemain yang bisa diturunkan di banyak posisi itu sangat berguna ketika musimnya panjang. Apalagi Putros dengan levelnya yang sekarang, dia berstatus pemain Piala Dunia. Menurut saya Menalo ini ada 2 faktor yang bisa kenapa Persib tertarik ya. Satu karena dia Bosnia itu ada kedekatan dengan negara-negara Balkan kan. Jadi Gortolic ya. Jadi Gortolic secara tidak langsung tahulah gaya permainannya Melanos. Persib Bandung resmi melepas 3 pemain asing dari 12 pemain asing yang mereka miliki. Kira-kira adakah pemain tambahan yang akan dilepas oleh manajemen Persib Bandung? Nah, untuk membahas lebih lanjut, kali ini di podcast Kickoff, gua Ramdhani Bur sudah ditemani oleh 2 jurnalis Okezone. Ada Bang Wikanto Arungbodo dan juga Bang Rifan Asri. Kita nggak apa-apa. Gimana kabarnya nih? Sehat. Alhamdulillah. Agak ngantuk aja. Biasa Piala Dunia. Piala Dunia benar. Itu emang udah siklus 2 tahunan lah. Karena biasa setelah Piala Eropa, Piala Dunia kan. Makanya kita nikmatin aja lah Piala Dunia kayak gini. Memang mungkin euforia nggak setinggi edisi-edisi sebelumnya. Ini tadi kan gue ada bilang Persib Bandung melepas 3 pemain asing ya. Ada Barba, kan yang pertama Kurzawa ya. Kurzawa, terus juga ada Barba. Yang terbaru Sergio Castel ya, diumumin kemarin malam kan. Kalau melihat situasi ini, kira-kira bakal ada pemain asing tambahan nggak ya bakal dilepas oleh manajemen Persib Bandung? Kalau dari kabar-kabar yang beredar sih, kemungkinan pasti masih ada ya. Apalagi kan waktu itu Patricio Matrikardi ya, yang sempat diincar salah satu klub Thailand juga. Kemungkinan besar itu nambah 1, terus juga mungkin antara William Barros atau Ramen Tangke bisa menyusul itu, karena salah satu kan kontribusinya kurang ya. Ketika didatangkan diharapkan jadi mesin pencetak gol. William Barros ketika datang sempat ngasih harapan di awal ternyata belakangan menurun. Ramon Tangke labelnya top skor di Kamboja, ternyata golnya minim. Jadi ya mungkin antara 2 itu dan juga Patricio Matrikardi. Gitu. Untuk Adam Bersibek gimana kira-kira? Adam Bersibek ini tergantung ya, kalau misalnya Persib membutuhkan kiper yang kira-kira punya kapasitas bagus gitu, kiper yang punya pengalaman di Liga Eropa atau di level internasional, Persibek mungkin masih bisa dipertahankan. Tapi kalau melihat apa yang dia lakukan musim lalu, kayaknya sih enggak. Berarti masuk daftar jual juga nih kemungkinan, karena kontraknya masih berlaku sampai 2027 kan? 27. Gimana Pan? Ya paling kemungkinan besar yaitu Patro Matrikardi, karena emang kontraknya habis di akhir musim ini ya. Kayak Matrikardi musim depan. Depan. Cuma emang dia masuk inceran. Inceran. Jadi yang kontrak habis tuh cuma 3, Putros, Castel sama Kurzawa. Kurzawa, iya. Maksudnya dalam artian Matrikardi juga back kemarin kurang mantep gitu. Jadi walaupun juga Julius Caesar juga bisa jadi keluar juga, seperti kata Mas Arum juga, depan juga ada William Barros, Ramon Tangke, lagi-lagi yang jadi PR utama Persib di musim 2005-2006 kan lini depan yang kurang tajam. Jadi mungkin ada musim ini bakal ada striker-striker baru, winger-winger baru, otomatis yang lama mungkin diganti. Jadi mungkin kalau Persib mau naik level ya cari pengganti yang pastinya levelnya lebih tinggi ketimbang yang ada sekarang. Kalau Matrikardi, kalau gue melihatnya oke sih, karena dia kolaborasi sama Barba tuh sepanjang musim kan nggak pernah kalah tuh Persib Bandung di Super League ya, ketika 2 pemainnya main bareng. Cuma sayangnya Barba udah cabut Tetap Barba kan kelas banget mainnya, dia nggak cuma jadi benteng tapi juga bisa jadi penyambung lidah ya. Bahkan dia menjadi salah satu kapten juga. Dan pemimpin di ruang ganti lah ya, dengan kemampuan bahasa Inggrisnya juga sangat bagus. Ini kan di luar 3 pemain yang tadi sudah kita sebut, Frans Putros kan kontraknya akan berakhir nih. Berarti di Mei sebenarnya, di Mei 2026 kemarin udah habis. Saat ini kan dia lagi fokus membela timnas Irak lah di Piala Dunia 2026. Ini kabar terbaru juga nyebutin nih mantan pemain Port FC ini akan memperpanjang kontrak sama Persib Bandung sampai 2028. Berarti kan dia mendapatkan kontrak 2 tahun tambahan ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan manajemen Persib memilih Putros yang kita tahu usia udah nggak muda lagi,
Tapi kan kita tahu dia punya kemampuan main di banyak posisi ya. Ya itu gimana, Pak? Ya itu kemampuan di banyak posisi, karena tentu Persib kan musim depan akan main di 4 kompetisi kan. Punya satu pemain yang bisa diturunkan di banyak posisi itu sangat berguna ketika musimnya panjang. Apalagi Putros dengan levelnya yang sekarang, dia berstatus pemain Piala Dunia, belum turun sih, walaupun belum turun sama sekali. Terus juga dia statusnya pemain timnas Irak, punya pengalaman di level internasional, pernah main di Port FC juga, jadi menurut gue ya layak lah dia dipertahankan, layak diperpanjang kontrak, dan buat Putros perpanjang kontrak di Persib adalah opsi yang paling bagus. Mengingat usianya 32 tahun ya kan. Belum tentu lagi ada klub yang mau merekrut dia, ngasih dia harga yang bagus gitu. Jadi klub top ya. Klub top. Jadi buat Putros dan buat Persib ini adalah win-win solution memperpanjang kontrak gitu. Iya, dan untuk di Super League ya umur usia 30-an 2 itu masih 32 tuh masih oke lah, masih bisa bersaing, apalagi Persib juga berganti dengan pelatihan jadi Igor Tolik, jadi butuh sosok yang pengalaman juga dari musim-musim sebelumnya. Jadi Van Putros itu layak banget buat diperpanjang. Tapi 2 tahun sih oke lah. Setelah itu mungkin bisa dilihat, dievaluasi, mungkin kalau memang udah nggak perform lagi bisa diganti pemain lain. Ini sebenarnya dari beberapa posisi yang dimiliki Putros kan kita tahu bisa main di posisi fullback kanan, kiri, bek tengah, maupun di gelandang nomor 6 nih. Kita tahu kan beberapa kali digantiin Mark Locke di posisi itu. Tapi kalau dari 4 posisi yang tadi gue sebut, kira-kira posisi terbaik apa sih yang bisa ditempati oleh Franz Putros bersama Persib Bandung? Kalau musim depan ya, kalau misalnya dia main di posisi fullback dengan usianya sekarang kayaknya agak riskan ya. Berat ya. Lebih baik dia menyesuaikan diri di posisi nomor 6, gelandang bertahan, atau di back. Karena walaupun misalnya back dan gelandang bertahan itu punya distance cover yang banyak gitu, jarak tempuhnya kalau main tinggi, tapi kan dia nggak terlalu harus sering berlari gitu. Sementara ketika dia fullback itu biasanya dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah tim sepak bola ya, fullback itu punya distance cover lebih tinggi daripada gelandang. Dia bisa maju terus, mundur terus gitu. Maju mundur terus konstan 90 menit, tapi kan ketika gelandang bertahan dia bisa lebih banyak menggunakan visinya lah. Ada jogging-joggingnya lah ya. Ada jogging-joggingnya lah. Dia jalan-jalan dikit ya. Nah, gelandang kecuali dia diposisikan sebagai gelandang perusak ya. Nah, itu harus membantu. Tapi kalau dia gelandang di playmaker atau dia murni DM, dia nggak akan banyak maju ke depan, dia nggak akan banyak sprint. Jadi menurut gue lebih baik Putros musim depan ditempatkan sebagai DM. Sebagai DM ya. Itu jadi ya salah satu opsi, karena kita tahu juga Persib kan nggak punya pemain murni nomor 6 nih. Benar. Ya. Ketika Persib masih mencari pemain tambahan di posisi itu ya Putros bisa jadi alternatif utama ya. Benar. Di posisi apa? Bisa dia setuju juga sama Mas Harun, tapi fullback kanan juga menarik, apalagi musim depan kan regulasi U23 ditiadakan kan. Jadi otomatis Kakang agak sulit nih buat bersaing di skuad utama, bisa jadi langsung lawan head to headnya langsung Franz Putros. Franz Putros bisa dipercaya untuk fullback kanan. Ya lagi-lagi usia di Super League itu bisa diatasi lah. Fisiknya nggak terlalu ngoyo seperti di Eropa atau di Asia lain. Jadi Franz Putros menurut saya cocok buat jadi fullback kanan di musim depan untuk bersaing dengan Kakang Rudianto. Ya, harapannya terbaik buat Putros ya. Iya, betul. Ini pemain mungkin nih kalau Putros nanti main di laga terakhir, Irak lawan siapa terakhir? Irak lawan Senegal. Udah lawan Senegal. Senegal. Berarti jadi pemain aktif pertama Persib yang main di Piala Dunia. Betul. Kalau ke ASEAN kan ketika main di Persib statusnya main Piala Dunia di sebelumnya. Sebelumnya kan lagi aktif nih. Bisa jadi sejarah. Benar. Ini dari sekian banyak pemain yang dirumorin sama Persib Bandung kan dulu sempat dikaitkan sama Patrick Robson. Walaupun Patrick Robson akhirnya kabarnya menolak dan lebih milih gabung ke klub Asia Barat. Terus juga ada beberapa pemain lagi nih. Akhirnya nih Persib katanya sudah dandil nih sama salah satu pemain asal Bosnia. Dia main di klub Bosnia juga di FK Sarajevo, namanya Luka Menalo. Ini Luka Menalo ini spill-spillnya sini dari beberapa sumber yang memang kredibel ketika membahas bursa transfer. Dia bakal pakai nomor 77 nih. Dia 77 kan identik sama Ciro Alves ya. Di Persib Bandung kan waktu itu. Secara posisi bermain juga si Luka Menalo main di posisi winger kiri. Musim lalu di musim 2025-2026 dia mencetak 7 gol dan 3 assist dari sekitar 47 penampilan bersama klub. Dan hebatnya ini ternyata dia juga mantan atau sebenarnya bukan mantan sih, masih aktif lah sebagai
pemain timnas Bosnia Herzegovina. Secara caps dia sudah mencatatkan 16 caps dan nggak mungkin kalau nantinya tampil oke di Persib bisa dipanggil lagi. Kita tahu kan dulu ada Kudela yang ketika main di Persija dipanggil timnas Ceko. Nah ini melihat sosok si pemain ini seperti apa? Kalau melihat profilnya dia sebagai winger, tentu catatannya lumayan oke ya dengan levelnya dia di klubnya kemarin ya FK Sarajevo. Tentu juga Persib memang butuh pemain di sisi sayap. Karena pemain sayap di era modern kan nggak cuma nyisir pinggir lapangan tapi juga penetrasi ke tengah, bisa kreasi peluang, bisa juga cetak gol. Tapi kalau misalnya dia cuma bisa main di posisi kiri, agak bahaya untuk perkembangan karir Beckham Putra. Karena posisi terbaiknya Beckham Putra bisa kita bilang ada di pos sayap kiri, winger kiri. Ketika dia punya pesaing di situ, ya harapannya sih Beckham bisa memberi persaingan yang sengit ya kepada Luka Menalo ini, atau Luka Menalo bisa jadi pesaing sengit buat Beckham sehingga kualitasnya Beckham akan naik juga. Tapi kalau misalnya nantinya yang lebih banyak main itu Luka Menalo, tentu kerugian buat Beckham dan timnas Indonesia. Nggak cuman buat Persib tapi buat timnas Indonesia, apalagi Beckham ini kan bisa dibilang ikonnya Persib saat ini ya. Mau siapapun asli Jawa Barat mau siapapun pemain asing yang datang, kayak mau levelnya di Drogba sekalipun gitu. Tapi Beckham adalah wajahnya Persib. Boboto tetap sukanya Beckham gitu. Dia di akademi Persib, di klub Persib, lahir di Bandung, orang Jawa Barat. Jadi ya semoga aja ketika Luka Menalo datang, kesempatan mainnya Beckham nggak terkikis gitu aja kalau gue. Dan mungkin opsi lainnya mungkin memainkan Luka Menalo sebagai AM atau midfielder atau juga sebagai sayap kanan. Kita tahu kan dulu Berguinho juga di musim lalu kan aktif banget ya, dia bisa main di posisi nomor 10, winger kanan, winger kiri. Jadi Beckham Putra tetap bisa dimainkan walaupun nggak selalu jadi starter. Benar. Gimana, Pan? Menurut saya Menalo ini ada dua faktor yang bisa kenapa Persib tertarik ya. Satu karena dia Bosnia itu ada kedekatan dengan negara Balkan kan. Jadi Gortolic ya. Jadi Gortolic secara tidak langsung tahulah gaya permainannya Melano seperti apa. Dia juga bisa mengembangkan permainan Melano nanti di Persib. Terus juga walaupun Melano kan mantan pemain Dinamo Zagreb, dia walaupun lebih sering dipinjamkan, tapi seenggaknya dia udah pernah beberapa kali merasakan juara bersama Dinamo Zagreb lah. Betul. Jadi mental juaranya ada dan Persib butuh itu untuk menghadapi 4 kompetisi di musim depan. Dan ini nih si Menalo kan Dinamo Zagreb tuh. Nah, si Gortolic dulu mantan pelatih U19 Hajduk Split ya. Itu kan rival tuh. Nah, itu bakal ngeganggu. Ada nggak ya? Enggak sih kalau profesional enggak lah. Jadi ya hal kayak gitu mah di era profesional udah nggak ada ya. Makanya harapannya nih Luka Menalo bisa nambah daya gedor Persib Bandung. Kita tahu kan salah satu titik ya maksudnya ketimbang posisi lain ya, lini depan nih jadi salah satu yang disorot ya. Harapannya Luka Menalo bisa menjadi sumber gol baru bagi Persib Bandung di musim 2026-2027. Ini selain Menalo, menurut laporan salah satu sumber nih, katanya Kapten Persib Bandung Mark Klok udah promosiin atau rekomendasiin satu nama lah ke manajemen. Jadi mungkin Mark Klok ada kedekatan sama nih pemain karena pemain ini paspornya memang Afrika Selatan, tapi dari Belanda. Jadi kita tahu Afrika Selatan banyak campurannya, ada Inggris. Kita tahu di Piala Dunia 2010 tuh ada pemain Afrika Selatan yang ternyata memang kelahiran pokoknya ya orang berdarah Inggris juga, Belanda. Jadi campuran lah. Ini namanya ada Lars Veldwich, namanya susah banget. Lars Veldwich. Tingginya oke banget, 194 cm. Kalau kita lihat CV-nya tuh, dia pernah main di Nottingham Forest, terus juga pernah jadi mesin gol Sparta Rotterdam, kan Excelsior, terus juga sampai bahkan dia pernah main di Asia juga. Di BK Batum. Di BK Batum pernah, di Suwon juga pernah mencetak 40 gol dari sekian pertandingan. Jadi dari banyak klub yang dibela tuh Suwon jadi klub yang paling sering dia persembahkan gol, 40 gol. Terus juga sekarang main di Liga 1-nya Uni Emirat Arab ya, bersama Emirates Club nama klubnya. Ini melihat kekurangan Persib Bandung dari sosok Ramon Tanque kan yang gak konsisten. Andrew Jung oke, tapi sering cedera. Nah, apakah ini bisa jadi solusi bagi lini depan Persib Bandung ya?
Ya buat Persib Bandung yang penting adalah dia paling tidak punya 2 striker yang tajam. Satu kan mungkin kalau ini kan saat ini posisinya adalah Endru Jung dan Ramon Tanke. Kalau Ramon Tanke dinilai kurang, ya mungkin bisa dilepas dan datangkan Lars Veldwijk. Ketika punya 2 striker yang sama bagusnya, tentu mereka akan bersaing untuk cetak gol dan itu pasti menguntungkan Persib di masa depan gitu. Jadi kalau misalnya mau mendatangkan Lars Veldwijk sesuai rekomendasinya klub ya silakan aja. Karena biar bagaimanapun kan sebuah klub butuh pemain yang bisa menjamin minimal 10 atau 15 gol lah kalau untuk di level di Liga Indonesia ya. 10 dan 15 gol atau pemain yang bisa ya paling nggak konsisten cetak gol lah. Jangan kalau kayak Endru Jung kan, ini mohon maaf kayak Endru Jung kan golnya 2, habis itu puasa-puasa golnya 2, puasa-puasa golnya 3 gitu. Buat sebuah klub itu bukan sebuah hal yang bagus ya. Mendingan cetak 1 gol semusim tapi 38 gol. Ya enggak? Itu banyak loh. Iya itu banyak kan. Bagus itu. Mau itu. Iya, makanya daripada absen 2 gol, absen gol. Terus 30 gol. Tapi kan itu bukan rentetan yang bagus. Jadi mendingan garansi tiap main turun gol dan konsisten itu, konsisten lebih enak gitu. Kalau gue sih ya kalau menurut manajemen Persib harganya cocok, gaya mainnya cocok, ya silakan aja datangkan gitu. Berarti itu Persib bisa lebih sering main bola atas tuh berarti Benar. dengan tinggi Lars Veldwijk yang sampai hampir 2 meter kan. Iya. Benar. Kurang 6 cm lagi itu oke banget. Kita tahu musim lalu beberapa kali kan Ramon Tanke oke banget iya, kan. bola Bola atas, umpan-umpan crossing dari Berguinho atau Beckham. Biasanya Beckham tuh yang keren tuh dari kiri. Umpan crossing disundul Ramon Tanke. Makanya kalau Lars Veldwijk bisa join keren sih. Keren, iya. Apalagi juga musim depan kan Persib main di 4 kompetisi. Sementara si Lars Veldwijk itu udah pernah main di Asia. Maksudnya level Asianya dia udah paham lah di Thailand, walaupun dia lebih banyak cedera ya waktu di BG Patum. Terus di Asia udah pernah main, di Korea Selatan juga pernah main di Suwon. Terus sekarang main di Uni Emirat Arab. Jadi dia atmosfer sepak bola Asia itu udah paham banget. Iya, jadi untuk Persib menantang-nantang klub-klub dari Asia di ACL 2 atau ASEAN Cup Championship. Jadi Lars Veldwijk ini nggak perlu beradaptasi lagi gitu. Terus juga dia di Emirates dilatih sama lagi-lagi pelatih Kroasia. Jadi Nyambung cocok lagi. nyambung cocok loginya udah pernah dilatih Kroasia jadi tahulah nih game permainannya. Jadi gitu. Jadi bisa jadi solusi ya harapannya kalau memang benar gabung Persib, tapi kan pasti manajemen nggak asal milih pemain. Kita tahu Persib Bandung akan tampil 4 kompetisi, tentunya mereka punya target di ajang-ajang tertentu kan, ajang tersebut mungkin ingin mempertahankan gelar Super League, terus juga misal menembus perempat final ACL 2 atau juara ASEAN Cup Championship. Target-target itu tentu bisa dicapai kalau manajemen dan tim kepelatihan bisa bekerja bagus ya. Terlebih dalam perekrutan pemain. Ini kita tahu back Persib Bandung musim lalu nih yang satu sebagai kapten ketiga lah bisa dibilang Barba kan akhirnya atur nuhun lah ya. Ucapin atur nuhun di akhir pekan lalu. Kita tahu kualitas Barba yang tercatat sebagai back terproduktif ya. Dia nggak cuma bagus ngawal pertahanan, dia juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapapun pemain yang ada di Persib Bandung. Dia bisa dimainkan sebagai back tengah, full back kiri. Dia mainnya sama bagus ya. Tapi akhirnya Barba cabut nih dari Persib Bandung kan, itu bikin banyak boboto yang patah hati lah. Karena kan kabarnya sempat bertahan dan ada Maris yang ngebocorin kan katanya Night to Win Stay, ternyata nggak kejadian. Ini kira-kira kalau misalnya melihat pasca transfer yang ada, pemain seperti apa sih, atau kira-kira udah ada pemain bidikan nggak sih ini oleh diincar oleh manajemen Persib Bandung untuk menggantikan Barba ini? Kalau diincar kayaknya masih jauh nih ya, masih Liga jedanya masih sampai September nih. Belum ada kabar-kabar. Kalau misalnya ditanya seperti apa Barba ya, kita udah lihat lah musim lalu Barba kayak apa. Dia bisa memecah serangan lawan dengan cepat gitu. Dia juga kadang bisa memecah kebuntuan juga lewat aksi-aksinya yang tidak terduga. Lawan Bayangkara tuh terutama. Itu kunciannya Persib juara. Terus juga kalau misalnya ditanya pemain, ini gue nggak tahu ya kalau di Eropa dan semacamnya dan di Asia itu karena luas banget ya. Tapi kalau melihat dari pemain-pemain yang dilepas dari klub Liga 1, terutama Borneo pesaingnya Persib, mungkin Persib bisa ngambil Christophe Nduwarugira, sama-sama berposisi sebagai back juga. Dia main Burundi ya? Main Burundi kalau nggak salah. Pokoknya main negara Afrika lah, negaranya. Nah,
Ya setidaknya kalau butuh back asing bisa lah diambil. Apalagi kan dia sudah beradaptasi dengan Liga Indonesia, pasti dia tahu lah seperti apa. Jadi mungkin aja ya kalau boleh saran ya ambil aja Nusa Rugira. Apalagi kan Borneo musim lalu pertahanan juga salah satu yang walaupun sering terbaik. Kayaknya udah resmi dilepas dia yang Borneo. Iya udah resmi dilepas kan. Udah lebih dilepas. Jadi udah aman tuh, tinggal ngambil aja. Tinggal tawarin kontrak, mau nggak ya udah ambil gitu. Itu juga Yuran Fernandes sempat incer kan. Walaupun ke Persebaya. Lebih dekat ke klub dekatnya lain. Persebaya. Karena ada Tavares. Tavares. Gimana, Ban? Kira-kira siapa penggantinya? Sempet kan isunya waktu Barba mau bertahan kan mau ngincer back Como lainnya kan, yaitu Tommaso Casandro. Tapi kan isunya dia lebih dekat ke Palermo ya, juga lebih dekatnya Palermo karena ada faktor Simone Inzaghi ya. Bukan. Filippo ya? Filippo Inzaghi. Simone masih di Arab. Iya. Jadi karena ada kata lebih ke milih Palermo itu, jadi sulit. Jadi opsi lainnya bisa juga Tom Alderweireld yang isu-isunya, apalagi sekarang dia juga tanpa klub ya, jadi Persib nggak perlu ngeluarin uang banyak-banyak buat ngedatengin Tom Alderweireld. Yaitu dari pengalaman Tom Alderweireld di Eropa bisa jadi lagi-lagi buat mempertahankan lini pertahanan Persib. Tapi udah tua tuh gimana? Nah, nggak apa-apa kalau back nggak apa-apa. Iya, kalau bagus dan berpengalaman di Persib, apalagi butuh sosok pemimpin ya di lini belakang. Lagi-lagi Barba kan penyambung lidah banget dari lini tengah ke lini belakang tuh. Jadi Tom Alderweireld sejauh ini sih CV-nya bagus. Jadi kalau beli Tom Alderweireld nggak beli kucing dalam karung kan ya? Iya betul. Lalu sebelum burung dalam sangkar. Ada lagi burung dalam sangkar. Benar. Jadi sekarang tuh sebenarnya manajemen Persib lagi kenceng dikabarin sama ngincer BK FC Utrecht itu namanya Mike van der Horn. Oh iya. Tetap Mike van der Horn ini tuh pernah main di Swansea City. Jadi dia duetnya Jordi Amat dulu di Swansea pas main di Premier League. Saat ini dia usia 33 tahun, umurnya 33 tahun, tingginya 190 cm, dan musim lalu bersama Utrecht jadi salah satu pemain yang terproduktif. Maksudnya pemain produktif untuk ukuran pemain belakang lah. Dari 49 pertandingan di semua kompetisi dia mencetak 4 gol. Itu kan oke lah ya untuk ukuran Eredivisie, itu bagus banget. Tapi kabar terbaru si Mike van der Horn ini lebih milih gabung klub Siprus nih. Nama klubnya tuh AEK Larnaca. Jadi kata media Belanda di Telegraph tinggal tes medis lah untuk nantinya Mike van der Horn hengkang ke si AEK Larnaca itu, karena kontraknya kan bakal habis nih di tanggal 30 Juni 2026. Tapi ya harapannya sih gue sebagai karena Persib kan nanti bakal main di Asia nih. Jadi ketika Persib main di Asia, kita sebagai fans netral tentu ingin ngedukung Persib tampil lebih bagus kan. Nah makanya gue harapannya kalau memang nggak jadi dapet si Mike van der Horn ini, penggantinya ya levelnya harus lebih tinggi lagi. Usianya juga kalau bisa jangan tua-tua banget lah. Kalau bisa ya kayak Barba kan berapa sih umur? 31 kan. Ya harapannya bisa nyari pemain yang lebih ya usia emas lah. Umur 29 tahun tapi dengan CV juga lebih bagus kan. Karena pertahanan kan jadi salah satu titik terkuat Persib musim lalu. Dengan kehilangan Barba ya tentunya Persib Bandung manajemennya lebih tepatnya harus lebih lebih oke lah dalam mencari pemain pengganti gitu. Selain posisi back juga kiper kan menurut gua tuh musim lalu agak riskan ya, karena awalnya kan manajemen Persib tuh atau tim pelatihan lah memplot Adam Persibek sebagai kiper utama kan. Dia didatengin dari klub Wales dengan status mantan kiper terbaik Liga Wales kan. Tentunya Adam Persibek diplot sebagai kiper utama, sedangkan kiper keduanya Teja, kiper ketiganya si Fitra. Tapi dalam perjalanannya Adam Persibek ternyata nggak cepat beradaptasi dengan sistem permainan Bojan Hodak. Akhirnya dia cuma main sekali di Super League, di putaran kedua bahkan nggak didaftarin di Super League dan cuma main didaftarin di ACL 2 tapi nggak sempat main. Statusnya sekarang masih sebagai pemain Persib hingga 2027. Ini Persib Bandung kabarnya mulai dikaitkan nih sama kipernya Persis Solo, Muhammad Riyandi. Kita tahu kan Riyandi itu pernah main di timnas Indonesia era Sintayong kan. Bahkan kemarin John Hetman juga masuk daftar panggil walaupun di skuad akhir yang 23 pemain nggak masuk kan karena kalah saing sama kita tahu lah dari Emil, Martin Pas sama Nadi Warga Winata. Kalau misalnya Riyandi benar datang ke Persib, apakah ini tanda kayaknya Persib nggak bakal datengin kiper asing gitu atau sekaligus lepas si Adam Persibek?
bisa jadi ngelepas Adam Persibek. Yang penting kan kalau kontraknya masih ada ya tinggal bayar kompensasi aja. Nah, kompensasinya berapa? Yang penting Persib menyelesaikan itu dengan baik, jangan sampai masuk ban-nya FIFA lagi tuh. Gara-gara itu belum beres ternyata. Belum beres ternyata sampai sekarang gitu. Gara-gara itu kan jadi susah tuh langkahnya Persib nanti ke depan datengin pemain. Jadi ya kalaupun mau dilepas Persibek dan datangkan Muhammad Riyandi ya oke. Karena pada akhirnya kan Persib juga main di 4 kompetisi. Teja butuh pesaing yang bagus gitu. Kalau melihat musim lalu Adam Persibek nggak banyak main kan berarti kualitasnya setidaknya bisa dibilang kalah dari Teja Pakualam ya. Betul. Orang Teja aja main melulu kok satu musim penuh. Orang pemain muda ya cetak rekor ya, pemain muda Fitra Maulana aja main, bahkan kiper debutan aja main kan. Iya, Borneo dia. Iya Lonarema kalau nggak salah. Enggak, Fitra kan? Fitra Borneo. Fitra Borneo. Yang satu lagi yang masih muda tuh Lonarema kan. Bahkan kiper yang kayak gitu aja main gitu. Maksudnya kenapa Persibek sampai bisa nggak main? Berarti kan kacau banget ini perekrutannya gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah datengin Riyandi buat menyaingi Teja Pakualam dengan 2 kiper. Apalagi si Riyandi ini berlabel timnas Indonesia ya, walaupun udah lama nggak dipanggil ya. Jadi ya itu akan memberikan pressure tersendiri juga buat Teja. Tejanya jadi nggak terlalu nyaman di bawah Mister Gawang. Dia juga bisa meningkatkan kelemahan-kelemahannya. Jadi ya nggak apa-apa juga datengin Muhammad Riyandi, opsi yang bagus. Riyandi apalagi klubnya degradasi kan. Daripada dia main di liga yang lebih rendah ya mendingan di Persib. Demi menjaga kans main di timnas kan. Betul. Bukan nggak mungkin di Persib jadi kiper utama nggak ada kan. Bener, apalagi bisa juga main di ACL 2, bisa juga main di Asian Club Championship. Ini sorot John Herman kan. Benar, gitu. Ya paling PR utama jika memang Riyandi benar-benar didatangkan ke Persib mungkin yaitu meningkatkan permainannya, karena kan musim lalu dia nyaris kebobolan 40 lebih gol di Persis ya, walaupun nggak bisa disalahkan Riyandi seutuhnya kan ada peran lini belakang juga back. Jadi ya PR utama Riyandi yaitu bersaing sama seniornya Teja Pakualam dan kiper-kiper lainnya di Persib gitu. Jadi ya Riyandi bisa jadi ini ya tambahan kekuatan Persib Bandung karena kita tahu saat ini terlalu bergantung sama Teja. Teja juga nggak mungkin main di semua kompetisi dia. Mungkin dia bisa diplot di mana? Di Super League dan juga di ACL juga. Riyandi ini bisa dijajal di League Cup, Piala Indonesia lah sama ACC. Di Asian Club Championship. Nah, seperti itu kan. Dan juga di era Bojan Hodak nih sebelum Igor Tolis datang, kita tahu Bojan Hodak ya transfer ada yang gagal dan sukses lah ya. Dia berhasil ketika mendatangkan Kevin Rey Mendoza ya kan, Stefano Beltrame, Barba kita tahu, terus juga Patrick Cardi itu kan pemain pilihan Bojan Hodak kan. Tapi di saat bersamaan juga ada beberapa pemain yang gagal nih ketika direkrut oleh atau dibawa Bojan Hodak ke Persib Bandung. Kita tahu ada Melson Lima ya kan. Terus juga ada Gervan Kastaner nih yang baru debut di Piala Dunia kemarin bersama Curacao kan. Terus di musim ini juga kita nggak bisa pungkiri Kurzawa sama Kastel kalau menurut gue gagal. Kastel gagal total, nggak mencetak gol. Sedangkan Kurzawa secara pengalaman oke, tapi match fitness-nya kan nggak optimal karena hampir 1 tahun lah ya nggak main di level profesional. Nah sekarang kan posisi pelatih udah geser nih dari Bojan Hodak ke Igor Tolich. Kira-kira apa sih harus dilakukan Igor Tolich supaya kesalahan transfer ini nggak terjadi lagi di eranya gitu? Jadi yang perlu dilakukan adalah pertama Igor Tolich ngasih tahu ke siapapun lah manajemennya Persib untuk bilang gue butuh profil pemain begini, kemampuannya begini. Nanti manajemen yang menghubungi scouting untuk nyari. Nah scouting ini kalau bisa, kalau menurut gue Persib harus datangin scouting dari klub lain di Super League. Borneo contohnya. Borneo selalu mendatangkan pemain yang tepat untuk Super League. Mariano Peralta kita tahu siapa dia, kita nggak pernah tahu Berginho tiba-tiba ke Persib. Jadi mungkin di masa depan manajemen Persib kalau nggak pengen salah mendatangkan pemain ya bajak aja tuh scoutingnya. Scoutingnya Borneo beneran. Saling bajak scouting tuh bukan hal yang tabu ya di sepak bola manapun. Silakan aja ngebajak gitu. Yang penting kan lagi-lagi profesional, penting bayar kan. Jadi menurut gue ya itu Igor Tolich harus ngasih tahu dia butuh pemain seperti apa, manajemen yang nyari. Jangan manajemen yang nyari buat disodorin nih.
atau sodoran agen, gue ada gitu. pemain ini nih, itu kadang-kadang jadi nggak tepat sasaran, karena nggak sesuai kriteria. Benar, karena kita juga belum tentu misalnya musim lalu Levin Kurzawa datang tuh karena Bojan Hodak yang mau atau Sergio Casel karena Bojan Hodak yang mau, bisa jadi manajemen yang mau kan. Jadi yang perlu dilakukan Persib adalah mendengar dari Igor Tolić butuhnya pemain seperti apa. Nggak perlu nama besar, yang penting cocok dengan gaya permainan Igor Tolić gitu. Nah, iya itu apa faktor utamanya itu yang terakhir Mas Harun bilang, itu cocok dengan gaya permainan Igor Tolić. Jadi beberapa pemain-pemain yang diisukan akhir-akhir ini sama Persib tuh entah kenapa cocok sama Igor Tolić itu atau gaya filosofi bermain Persib yang dibutuhkan Persib. Jadi ya jawabannya ya itu, Persib harus mendatangkan pemain yang cocok dengan gaya filosofi bermainnya Igor Tolić dan Persib dan kebutuhan Persib itu sendiri untuk menghadapi 4 kompetisi di musim depan. Iya. Benar, Jadi nggak beli kucing dalam karung lagi. Iya, sangkar dalam burung. Burung dalam sangkar mah nggak bisa kemana-mana, terbang bukan. Iya. Itu selain kesalahan transfer supaya nggak terjadi lagi, kita lakukan pelatih Persib Bandung musim lalu nih Bojan Hodak naik jabatan lah, bisa dibilang sebagai shareholder technical advisor. Kan banyak orang yang nanya ini posisi apa sih? Ini sebenarnya posisinya dia nggak ada sakut pautnya lagi sama taktikal atau teknis di lapangan. Jadi posisi ini tuh membuat Bojan Hodak cuma memberi masukan ke manajemen. Jadi kira-kira lo harus ini, harus itu. Jadi nggak ada urusan sama taktik. Di saat bersamaan juga Bojan Hodak yang sebenarnya udah nggak terikat kontrak sebagai pelatih, menurut laporan berita harian nih, berita media Malaysia, Bojan Hodak menjadi 2 kandidat terkuat sebagai pelatih Terengganu kan. Terengganu kita tahu jadi salah satu klub top di Malaysia ya mungkin, tapi levelnya masih di bawah JDT karena itu ada beda dari dunia lain lah kalau JDT. Tapi dia selevel lah sama Selangor, kan, sama Kuching City atau tim-tim elit Malaysia lain. Bojan Hodak, nah jadi ada 2 kandidat kan, ada Nafuzi Zain, pelatih timnas Malaysia U23 dan juga Bojan Hodak. Tapi menurut info terbaru juga dari si media Malaysia itu juga, kabarnya Bojan Hodak tuh masih dibentengin oleh Persib Bandung. Jadi walaupun statusnya udah nggak jadi pelatih, walaupun sekarang statusnya sebagai shareholder technical advisor, tapi nyatanya nggak serta-merta ketika ada klub lain ingin datangnya Bojan Hodak tuh bisa langsung mengambil. Jadi ya mungkin harus ada kompensasi yang dibayarkan gitu. Tapi kalau melihat kondisi terkini atau update terkini, kan Bojan Hodak jadi balik ke Terengganu atau tiba-tiba jadi pelatih timnas Malaysia, terbuka nggak? Terbuka ya, sangat ya. Apalagi kalau misalnya tinggal bayar aja. Persib misalnya minta 10M, ya kasih aja 10M gitu kalau punya duit. Kalau misalnya dia mau, Bojan Hodak masih pengen ngelatih ya silakan aja. Kan dia juga gini, dia kan mundur karena alasannya kita nggak tahu ya, apa kesehatan kayak urusan keluarga kayak gitu. Nah, kalau misalnya urusan keluarga di Malaysia itu kan ada anaknya. Ada keluarganya di Malaysia. Istrinya orang Malaysia. Istrinya orang Malaysia. Ketika dia ke Terengganu kan berarti mundur alasan keluarga ya. Betul. Make sense gitu. Kalau dia mundur karena alasan kesehatan, dia pasti nggak akan terima jabatan sebagai pelatih karena panjang kan, dan itu akan mengganggu dia di at some point ketika dia misalnya butuh kontrol, butuh tes medis dan semacamnya. Tapi ketika dia mundur karena alasan keluarga, dia menerima tawaran Terengganu bahkan timnas Malaysia, itu make sense karena dia mundur karena alasan keluarga. Ya silakan aja kalau misalnya dia mau akhirnya pindah ke Terengganu atau Malaysia, ya itu haknya dia. Persib ketika misalnya memagari dengan itu tadi 10M dibayar sama peminatnya, ya udah mau ngelepas, mau ditahan gimana lagi. Apalagi kalau Bojan Hodaknya juga menyatakan ketertarikannya ke sana gitu. Tapi kan juga sejauh ini Igor Tolić ibarat kata aman karena ada Bojan Hodak di belakang. Masih ada Bojan Hodak. Jadi ya untuk Boboto tuh adem ayem ketika pemindahan posisi pelatih kan karena ada faktor Bojan Hodaknya tuh. Nah, terus itu berpengaruh nggak tuh kalau misalkan beneran Bojan Hodak pindah, ntar Boboto bakal patah hati. Iya, patah hati lah. Ngamuk ya, kemarin bisa jadi ngamuk pasti. Sejauh ini kan Igor Tolić aman karena itu kan ada faktor masih ada Bojan Hodak nih gitu. Tapi harusnya sih udah move on sama Boboto ya. Jadi ketika Bojan Hodak nggak lagi jadi pelatih, ketika manajemen juga mutusin Igor Tolić yang jadi pelatih, ya udah terima. Terima aja. Karena bisa jadi masalah ketika manajemen Persib, ketika Bojan Hodak nggak lagi jadi pelatih, dia malah nunjuk pelatih dari luar nih. Maksudnya pelatih yang pelatih baru yang masih harus adaptasi ya. Masuk beraba-raba lagi. Jadi kan itu bisa jadi lebih proses adaptasi lebih panjang lagi kan.
Jadi kalau Bojan Hodak jadi ngelatih timnas Malaysia gimana melihatnya? Apakah timnas Malaysia? Nah kita tahu nih AFF bentar lagi nih. AFF kan tanggal 24 Juli kalau nggak salah udah mulai kan. Gimana tuh kans timnas Malaysia? Walaupun kita tahu kan timnas Malaysia itu udah nggak ada pemain yang itu tuh, naturalisasi ilegal udah nggak ada, main aspal udah nggak ada. Dan yang sisa ya pemain-pemain yang memang lingkupnya masih di Asia Tenggara ya kan. Melihat kansnya gimana? Kira-kira timnas Malaysia jika benar dilatih Bojan Hodak gitu. Kalau gue jadi federasinya Malaysia ya FAM, gue nggak akan ngambil Bojan Hodak buat jadi pelatih timnas Malaysia, tapi gue akan ngambil Nafuzi Zain. Karena Nafuzi Zain U23 kan sebelumnya. Kondisinya sekarang Malaysia nggak bisa nurunin 7 pemain naturalisasi itu. Ya udah pakai aja pemain U23 Nafuzi Zain. Nafuzi Zain pernah ngelatih di tim muda, pernah ngelatih di U23, belum jauh juga kan jaraknya. Jadi ya sekalian aja lah. Kalian hancur ya. Kalian hancur, bukan kalian hancur. udah terlanjur ya udahlah. Dibantai dah. Dibantai aja, tapi kan seenggaknya punya ada ini ya, ya setidaknya ada dasarnya lah. Ini udah ada Nafuzi Zain, dia tahu kekuatan U23 Malaysia kayak apa. Udah ada modalnya ya udah mendingan dia aja daripada Bojan Hodak. Kalau FAM ya, kalau FAM, tapi kalau ke Terengganu beda cerita. Tapi menurut gue juga bisa jadi bahaya juga ya kalau timnas Malaysia punya Bojan Hodak. Di Persib dia udah membuktikan dia kan strateginya tuh salah satu yang terbaik ya di Super League. Dia bisa memaksimalkan skuad yang ada, pemain-pemainnya. Ya kayak musim 2026 aja merombak skuad, tapi dia bisa memaksimalkan pemain-pemain itu kan. Trofi gitu. Iya, dan itu strategi dia sangat bagus, apalagi kejutan-kejutan di babak kedua dia bisa mengubah permainan secara benar-benar 180 derajat gitu. Jadi ya bisa jadi bahaya kalau misalkan timnas Malaysia. Jadi bisa menyulitkan keinginan King Indo buat ya itu. Enggak juga. Bukan Malaysia, Vietnam baru ya. Malaysia bisa kita coret dari daftar juara. Semenjak gak ada pemain naturalisasi itu Malaysia masih bisa. Malaysia kita coret aja Malaysia udah. bisa digeser lah ya. Tetap Thailand, Vietnam. Malaysia Brunei ya. Malaysia itu apa? Ini kan benar Bojan Hodak ya. Kita tinggalin Bojan Hodak dulu, kita geser ke masih di staf pelatihan nih. Jadi untuk Super League musim 2026-2027 ada regulasi menarik. Jadi setiap pelatih atau setiap klub, karena kita tahu kan mayoritas klub Liga 1 atau klub Super League pelatih asing semua nih. Jadi I-League kayak melihat prihatin nih sama kondisi ini, makanya dia mewajibkan seluruh klub Liga 1 atau klub Super League untuk memasang atau memiliki satu asisten pelatih lokal. Nah, ini kan kita tahu dulu kan Bojan Hodak asisten pelatih si Igor Tolic kan. Terus juga kalau di Persija kan siapa Ricky Nelson. Nah, itu terlepas tuh orang lokal tuh. Tapi Ricky Nelson udah cabut kan. Nah, Persib Bandung lagi kenceng banget katanya dia mau ngambil asisten pelatihnya Malut United. Yang sekarang ganti nama jadi Jateng United kan. Si Ricardo Salampessy itu. Kita tahu Ricardo Salampessy kan ketika aktif sebagai pemain tuh jago banget lah saat mengkoordinir pertahanan, saat dimainkan sebagai fullback kanan atau back tengah tuh oke banget lah Salampessy ini. Kalau misalnya bener Salampessy ke Persib seperti apa lo melihatnya? Ya tambahan yang bagus ya kalau Salampessy ke Persib. Tapi kalau misalnya Persib nggak mendatangkan sosok asisten pelatih lokal, mereka kan punya Kang Yaya. Ya sebenarnya pelatih fisik juga bisa dinaikin jadi asisten pelatih. Mereka juga punya, kalau nggak salah musim lalu itu statusnya Jupe. Bisa juga. Jupe kan player dan juga salah satu staf pelatihnya kan. Ya. Juga ada kipernya Imade Wirawan. Itu juga pelatih kiper dan juga kan didaftarin kan. Main juga dia. Main jadi bisa tuh kalau nggak Made Wirawan, Jupe. Lagi juga kan kalau misalnya kalau Persib mau berjudi ya, keduanya bisa dididik di Persib, dikasih lisensi diikutkan lisensi pelatih keperpelatihan. Dalam jangka panjang kan itu kan menguntungkan Persib juga. Jadi kalaupun misalnya mendatangkan Ricardo Salampessy itu bagus, kalaupun Persib mau mengambil langkah bisa grooming lah ya. Ya, grooming Made Wirawan dan juga Jupe sama dan Kang Yaya ya itu kan lebih bagus lagi gitu. Jadi ya pilihannya di Persib. Kalau misalnya mereka menganggap Ricardo Salampessy ini cocok dengan Igor Tolic, ya datangkan. Kalau enggak ya mereka udah punya modal nih. Ada Kang Yaya, ada Jupe, juga ada Made Wirawan. Tapi dengan datangnya Salampessy gimana? Akan menguatkan lini pertahanan Persib nggak kira-kira? Kemungkinannya sih
ya kecil kayaknya ya. Kecil ya. Lebih cocok kayak Imade Irawan mungkin untuk lini pertahanan. Tapi ya siapa tahu juga kita nggak tahu Salampesi di Maluku United bisa membuat jadi salah satu tim kuat 5 besar kan. Ya itu faktor mungkin yang membuat Persib tertarik. Mendatangkan asisten pelatihnya. Sempat masuk gini juga dia kan salah satu calon asisten pelatih John Edman kan. Iya, benar. Cuma memang nggak kepilih ya. Kira sementara kalau nggak salah masih Nova ya. Iya, makanya jadi itu pengalaman dia di Maluku United membuat tim sekelas Maluku United bisa jadi bersaing di 5 besar yang walaupun sekarang jadi Jateng dari awal lagi. Unik ya. Iya. Tapi itu Salampesi punya modal dan Igor Tolik tinggal keputusan Igor Tolik mau nggak dia bekerja sama dengan Salampesi untuk meningkatkan lini pertahanan. Mungkin terakhir ya. Tadi kan udah disinggung juga musim depan tuh udah nggak pakai lagi tuh regulasi U23. Tapi A-League bikin terobosan unik. Jadi bagi klub-klub yang masih rutin main pemain U23 bakal gua kasih insentif nih. Insentif itu tapi nggak ketahuan tuh duitnya berapa. Misalnya katanya kan bagi pemain atau bagi klub yang ngasih menit bermain sampai 3.000 menit tuh bakal dikasih insentif ya. Ini dengan situasi ini apakah bikin Persib Bandung tetap make Kakang atau pemain U23 lain misal Dion Marks gitu. Atau ya bodo amat insentif yang penting gue juara gitu. Gimana? Kalau melihat sejarahnya Persib ya, mereka agak ini sorry nih ya kalau salah ya. Ini mereka tuh agak jarang untuk mengorbitkan pemain muda. Baru belakangan aja lah, baru eranya Beckham Putra karena mereka punya modal yang bagus di Liga Persib. Kalau melihat rekam jejak itu kayaknya mungkin musim depan akan jarang mainin U23 ya. Apalagi U23 kalau nggak salah kan Kakang 24 ya. Iya naik. Kakang 24, Robi Darus 24. Mungkin U23-nya tinggal sisa kiper tuh. Fitra sama Nazril Alvaro. Nah mungkin ya di antara tiga itu bisalah dikasih sedikit-sedikit menit bermain. Tapi kalau untuk dia jadi andalan kayaknya agak susah. Jadi mungkin menurut gua menit bermain pemain U23 Persib musim depan akan kurang banget. Kayaknya gitu juga sih. Persib bakal memaksimalkan banget kuota pemain asingnya untuk pemain-pemain utamanya. Jadi untuk U23 untuk posisi lain yaitu pemain timnas yang profesional yang kayak Tom Haye lah atau Liano Reinders yang masih bertahan. Jadi ya untuk peluang U23 bersaing di musim depan agak sulit. Mungkin untuk kompetisi-kompetisi yang kayak League Cup atau ya Asian Cup Championship masih oke lah gitu. Mungkin menit bermain mereka ada di dua kompetisi itu. Tapi untuk Super League atau ACL 2 kayaknya enggak ya. Pokoknya kita lihat nanti gebrakan Persib di bursa transfer termasuk lokasi TC nih karena Mas ini belum di spill kan tahun lalu kan di Thailand. Dan bukan nggak mungkin di luar negeri lagi di Australia, Vietnam atau di negara lain. Oke deh, nggak berasa kita ngobrol-ngobrol soal Persib Bandung. Nanti kita lanjutin lagi lah ketika ada isu-isu menarik. Oke, saudars, terima kasih banget udah join di podcast Kick Off hari ini. Sampai jumpa di Kick Off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.